Perkenalkan, nama saya Aida Faizia Permana, mahasiswi semester 5, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan laporan pengenalan lapangan persekolahan saya yang berlokasi di SMAN 85 Jakarta. SMAN 85 Jakarta merupakan sekolah menengah atas negeri yang berakreditasi A. SMAN 85 Jakarta berlokasi di Jalan Srengseng Raya, RT 3, RW 4, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Di SMAN 85 Jakarta terdapat total 35 guru, 16 tenaga pendidik, dan 775 siswa. Sarana dan prasarana yang ada di SMAN 85 Jakarta ialah 21 ruang kelas, 7 ruang laboratorium, dan 1 ruang perpustakaan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada tanggal 27 sampai dengan 29 September 2021, saya bersama dengan 4 rekan saya, yaitu Nimas Ayu Salama, Ali Fitria, Saumi Kurnia, dan Weni Eka Rahayu telah menyelesaikan PLP 1 kami yang berlokasi di SMAN 85 Jakarta. Saya bersama dengan keempat rekan saya berhasil mewawancarai 4 narasumber, yaitu yang pertama Ibu Siti Zulaiha sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Yang kedua ada Ibu Risa Ambarwati sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Yang ketiga ada Ibu Yulfitri sebagai Guru Mata Pelajaran Biologi. Yang keempat ada Rahel Aulia sebagai perwakilan dari peserta didik di SMAN 85 Jakarta. PLP atau kepanjangan dari pengenalan lapangan persekolahan adalah proses pengamatan atau observasi yang dilakukan mahasiswa program sarjana pendidikan khususnya semester 5 untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Tujuan dilaksanakannya PLP 1 adalah untuk membangun landasan jati diri pendidik atau tenaga kependidikan serta memperoleh pemahaman dan atau keterampilan mengenai pemanfaatan sarana prasarana, manajemen lembaga, praktik kepemimpinan efektif, dan kultur lembaga yang menunjang terlaksananya proses pembelajaran di lembaga pendidikan formal. Pada topik yang pertama, membahas tentang karakteristik peserta didik yang ada di SMAN 85 Jakarta. Yuk kita simak pemaparan dari Ibu Siti Zulaiha. Karena SMA 85 ini salah satu SMA negeri di Jakarta Barat 2, ya pasti memiliki karakteristik yang istilahnya diunggulkan gitu ya bagi peserta didik SMA negeri 85 Jakarta. Ya, salah satunya adalah siswa SMA 85 itu harus memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kan ya, makanya di situ ada kegiatan tadarus, ya, kemudian ada Asmaul Husna dan sebagainya. Itu salah satu untuk mengembangkan karakteristik tersebut. Ya. Nah, jika suatu saat dijumpai ada siswa yang tidak memiliki karakteristik itu, ya, maka tentu akan ditindaklanjuti oleh pihak sekolah. Ya, tentu tujuannya agar siswa tersebut bisa berubah, dan jika pun tidak bisa, ya pasti nanti akan terkena seleksi alam gitu ya. Iya, bisa jadi dia bisa mengundurkan diri sendiri gitu ya. Nah itu. Kemudian sesuai dengan visi misi saja ya. Tadi yang pertama beriman dan bertakwa ya. Kemudian juga memiliki jiwa nasionalisme gitu ya. Kemudian unggul dalam pengetahuan dan teknologi, ya, jadi mereka mau belajar sesuai dengan tuntutan zaman, termasuk belajar untuk memahami perkembangan dan menguasai perkembangan teknologi. Kemudian pada topik kedua membahas tentang struktur dan tata kerja yang ada di SMAN 85 Jakarta. Jadi, kalau kalian bisa lihat di dinding itu kan ada tuh ya judulnya struktur organisasi SMA Negeri 85 Jakarta. Ya, di sini tentu semua stakeholder yang ada
ada di SMA 85 itu terpapar di situ, mulai dari kepala sekolah, kemudian ada komite sekolah bahkan ya, ada kasubag tata usaha, kemudian ada wakil kepala sekolah, di sini ada 3 ya, wakil kesiswaan tadi Ibu Risa, kemudian kurikulum saya sendiri ya, dan yang berikutnya Sarkas. Kemudian di dalam wakil itu ada staf-stafnya ya, masing-masing biasanya 2 ya. Nah teman-teman, pada topik yang ketiga ini kita akan mewawancarai narasumber yang berbeda, yaitu Ibu Risa Ambarwati sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Ibu Risa menuturkan bahwa terdapat beberapa perbedaan tata tertib antara pembelajaran luring dengan pembelajaran sistem daring. Tata tertib yang berlaku pada saat daring adalah: yang pertama, tidak boleh memanjangkan rambut bagi siswa laki-laki. Yang kedua, wajib memakai seragam pada saat pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, wajib mengaktifkan kamera serta aktif dalam pembelajaran daring. Ibu Risa juga menjelaskan bahwa ada 3 tahapan untuk menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik. Yang pertama ada SP1, yang kedua SP2, yang ketiga ada SP3. Yaitu SP1 untuk pelanggaran tingkat ringan, SP2 untuk pelanggaran tingkat sedang, dan SP3 untuk pelanggaran tingkat berat. Bila siswa yang sudah mendapat SP3 namun tak kunjung memperbaiki dirinya, maka siswa tersebut akan dikeluarkan dari sekolah atau drop out. Kita masuk ke topik pembahasan keempat, yaitu kegiatan-kegiatan seremonial yang berlaku di SMAN 85 Jakarta. Di SMAN 85 Jakarta memiliki beberapa kegiatan seremonial formal, yaitu diantaranya: yang pertama, upacara yang dilakukan pada setiap Senin pagi. Yang kedua, upacara kegiatan Hari-Hari Besar Nasional. Yang ketiga, peringatan-peringatan keagamaan. Pada peringatan-peringatan keagamaan dan peringatan Hari-Hari Besar Nasional, maka siswa dilibatkan untuk menjadi panitia dalam acara tersebut. Pada kondisi daring seperti saat ini, SMAN 85 Jakarta menerapkan upacara virtual yang dilakukan selama 2 minggu sekali. Pada topik kelima, yaitu membahas tentang kegiatan-kegiatan rutin kulikuler, kokulikuler, dan ekstrakulikuler. Perlu diketahui bahwa semenjak adanya peraturan sekolah gratis yang dilakukan oleh pemerintah, setiap sekolah negeri tidak boleh melakukan kegiatan kokulikuler atau study tour atau pembelajaran di luar lingkungan sekolah. Peran guru dalam melaksanakan kegiatan kulikuler adalah mengajarkan siswa yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku di SMAN 85 Jakarta. Kemudian peran guru dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang berlaku di SMAN 85 Jakarta adalah dengan menjadi pembina-pembina eskul yang ada di SMAN 85 Jakarta. Perlu diketahui bahwa SMAN 85 Jakarta memiliki lebih dari 20 kegiatan ekstrakurikuler. Di antaranya ada English Club, Saman, basket, band, fotografi, futsal, dan lain-lain. Cara guru mengetahui potensi-potensi yang ada pada diri siswa, yaitu pada saat orientasi. Pada saat orientasi, maka akan kelihatan bahwa ada bakat-bakat yang menonjol pada siswa tersebut. Maka siswa tersebut akan diarahkan ke kegiatan ekstrakurikuler yang memang siswa tersebut minati. Lalu kita masuk ke topik ke-6, yaitu praktik-praktik kegiatan dan pembiasaan positif. Pembiasaan-pembiasaan itu selalu kita terapkan dari pagi sampai pulang sekolah itu kalau kita luring. Tapi kalau daring ini kan kita terapkannya hanya terbatas saja ya. Jadi dari pagi itu biasanya dari kita di depan itu datang, kemudian tidak boleh pakai sweater, kemudian harus salim, mengucapkan salam gitu. Kemudian pembiasaan pagi itu biasanya kita Asmaul Husna, terus kemudian doa pagi, kemudian tadarus. Kalau Jumat biasanya pembacaan surah Yasin, kemudian nanti Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan literasi.
rutinitas pagi ya, sampai sekarang pun masih kita lakukan meskipun dengan tidak ada salin ya, karena kan daring ya. Kemudian pulang pun juga sama gitu, pulang pun juga kita terapkan dengan disiplin waktu gitu ya. Kemudian kalau luring kemarin tetap ya kebiasaan seperti sholat berjamaah, kemudian kalau yang di luar maksudnya non muslim itu biasanya doa siang gitu. Lalu kita masuk ke sesi wawancara yang kedua, yaitu oleh narasumber yang ketiga, yaitu Ibu Yulfitri sebagai guru mata pelajaran biologi. Yang pertama, kita membahas tentang sistematika pembelajaran yang berlaku pada saat luring maupun pada saat daring. Ibu Yulfitri menjelaskan bahwa kegiatan di sekolah dimulai pada pukul 6.30. Kegiatan tersebut adalah doa pagi, sholat duha, pembacaan Asmaul Husna, dan lain-lain. Setelah kegiatan pembiasaan selesai, kemudian siswa dan guru memasuki kelas. Di kelas, guru biasanya mengawali dengan doa, memotivasi, absen, dan lain-lain. Pada saat pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring, teknisnya tidak jauh berbeda dengan pembelajaran luring. Untuk praktikum pada saat luring biasanya menggunakan lab yang tersedia di sekolah atau menggunakan media-media yang ada di sekolah. Namun pada saat kondisi daring, guru membuat tutorial praktikum agar siswa dapat mempraktikannya di rumah. Kemudian siswa diwajibkan untuk membuat laporan tertulis dan laporan video hasil dari praktikum tersebut. Lalu kita masuk ke topik yang kedua, yaitu proses penilaian yang dilakukan oleh guru dalam masa luring maupun daring. Teknis penilaian pada saat luring maupun pada saat daring tidak jauh berbeda, yaitu Ibu Yulfitri menjelaskan dengan metode ceramah, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab antara siswa dan guru. Setelah proses tanya jawab tersebut, di akhir pertemuan Ibu Yulfitri menjelaskan bahwa beliau akan memberikan kuis-kuis interaktif untuk para siswa agar beliau bisa menilai seberapa jauh pemahaman dari siswa tersebut. Ibu Yulfitri menuturkan bahwa beliau tidak menemukan kendala yang besar dalam pembelajaran secara luring. Beliau berkata bahwa kalau ada permasalahan atau kendala-kendala yang dialami pada pembelajaran luring, maka hal tersebut bisa langsung diatasi. Kemudian kendala-kendala pada saat pembelajaran daring. Kendala-kendala pada saat pembelajaran daring diantaranya adalah sinyal siswa yang kurang memadai, yang kedua kuota yang tidak mencukupi, yang ketiga masalah kehadiran. Terkadang ada siswa yang tidak semangat dalam melaksanakan pembelajaran secara daring ini. Terdapat siswa yang mempunyai permasalahan pada saat pembelajaran daring, maka sekolah akan menindaklanjuti. Proses tindak lanjut yang dilakukan oleh sekolah dengan cara memanggil siswa dan orang tuanya ke sekolah. Kemudian pihak sekolah menanyakan apa saja hambatan-hambatan atau kendala yang dialami oleh siswa tersebut, yang kemudian akan dicarikan jalan keluarnya untuk siswa tersebut agar siswa tersebut semangat lagi dalam menjalankan pembelajaran secara daring ini. Topik yang keempat yaitu peran guru dalam memotivasi siswa. Kita simak penjelasan dari Ibu Yulfitri. Kalau luring itu kan kita mah gampang ya memotivasi anak-anak ya dengan cara kita memberikan contoh yang terbaik ya kan, kemudian memberikan bahan ajar yang mereka lebih termotivasi atau memberikan video-video pembelajaran yang baik, itu mereka akan termotivasi belajar lebih baik. Tapi kalau secara daring ini susah buat memotivasi anak-anaknya ya dengan berbagai alasan. Maka cara saya adalah saya membuat video pembelajaran saya, kemudian saya tayangkan, silakan mereka tonton dulu video itu. Nah, setelah mereka tonton, baru kemudian mereka akan mereview dari video tersebut. Nah, bagi mereka yang bisa mereview, yang bisa menjawab atau saya tanyakan, akan saya berikan nilai gitu. Tapi bagi mereka yang diam aja, berarti
tidak ada nilainya. Nah, itu saya ambilnya ke nilai sikap dan nilai psikomotor. Kemudian, jika siswa tersebut tidak termotivasi dengan metode-metode yang sudah dilakukan oleh Ibu Yulfitri, beliau akan melakukan pendekatan pribadi dengan siswa tersebut agar siswa tersebut selalu bersemangat dalam menjalankan pembelajaran secara daring ini. Kalau untuk PTS-nya, Rahel mau pilih PTS mana? Yang ada nanti di search yang lagi lah lebih lanjut. Mau ambil prodi apa nantinya? Kalau masih dipertimbangkan sih maunya antara matematika atau psikologi, tapi mungkin nanti masih bisa berubah juga kan. Untuk teman-teman yang memiliki permasalahan tersebut, teman-teman bisa memasukkan UHAMKA sebagai daftar perguruan tinggi swasta yang akan dituju. Selain memiliki akreditasi A, UHAMKA juga sudah bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi di luar negeri. Untuk teman-teman yang khawatir akan beasiswa, UHAMKA menyediakan banyak beasiswa yang tersedia. UHAMKA juga berhasil mencetak alumni-alumni yang berkompeten di bidangnya, yang cerdas di bidang spiritual maupun di bidang intelektual. Sekian laporan pengenalan lapangan persekolahan saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.